Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Mawada Medika, kembali lagi dengan acara Ngobras, ngobrol asik seputar kesehatan. Perkenalkan, nama saya Lailatul Dewi Masturo yang akan memandu acara Ngobras dalam beberapa waktu ke depan. Nah, tema kita kali ini adalah tentang mental disorder atau yang biasa kita kenal dengan gangguan kesehatan mental. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Ina Dewi, spesialis kedokteran jiwa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Laila. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Laila gimana? Alhamdulillah baik sekali. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita perkenalan dulu nih dengan dokter kita. Silakan dokter, bisa perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ina Dewi Ardiani, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Mawadah Medika. Nah dokter, tema kita kali ini kan tentang kesehatan mental nih. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 menyebutkan bahwa setidaknya 1 dari 16 orang yang berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental. Salah satunya yaitu gangguan depresi. Dari kondisi ini, kalau terus-menerus dibiarkan, maka kemungkinan kedepannya akan menimbulkan masalah kesehatan mental yang akan lebih parah dan mengatasinya pun akan juga lebih sulit. Apa benar dok dari informasi tersebut? Ya, memang demikian ya, di masyarakat itu sebenarnya gangguan jiwa atau gangguan mental itu seperti gunung es Mbak Laila. Jadi banyak sekali masyarakat yang mungkin mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa aja ya kita sebutnya, kan tetapi tidak terdeteksi secara cepat sehingga penanganannya pun juga belum optimal seperti itu. Wah, bahaya sekali ya dok ya kalau memang tidak diatasi secara ini nih dok ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih dok, saya ingin tanya, polipsikiatri itu apa sih dok sebenarnya? Oke, jadi polipsikiatri itu atau sebenarnya sama dengan poli kesehatan jiwa ya, merupakan poli yang memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami masalah atau gangguan pada kesehatan jiwanya. Terus ini yang sering salah kaprah nih dok, di luar sana banyak yang bingung nih dok, bedanya psikiater sama psikolog itu apa sebenarnya? Oke, ya, memang banyak yang keliru-keliru biasanya ya, yang datang ke saya juga kadang harusnya ke psikolog, yang datang ke psikolog juga kadang harusnya ke psikiater gitu ya. Jadi dari terminologinya ya, psikolog dulu ya, psikologi ya, berasal dari kata psyche yang berarti jiwa, logi itu ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Sedangkan psikiatri ya berasal dari kata psyche yang artinya jiwa, iatri yang berarti terapi. Jadi psikiatri adalah ilmu yang mempelajari tentang terapi pada gangguan jiwa. Itu dari terminologinya. Kalau dari latar belakang pendidikannya ini juga beda. Jadi kalau psikolog itu mereka dimulai dengan pendidikan sarjana satunya adalah S1 psikologi, kemudian melanjutkan ke jenjang profesi menjadi psikolog klinis kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Tapi kalau psikiater itu berlatar belakang pendidikan S1-nya itu seorang dokter umum, kemudian melanjutkan pendidikan di spesialisasi kedokteran jiwa selama 4 tahun, dokter umumnya 6 tahun, jadi total pendidikannya 10 tahun. Sehingga kalau psikolog itu adalah sarjana psikologi dengan profesi psikolog klinis, sedangkan psikiater adalah dokter dengan spesialisasi kedokteran jiwa. Nah yang terakhir, yang ketiga ini yang tidak kalah pentingnya ya, jadi kapan sih perlu ke psikolog, kapan perlu ke psikiater itu juga berbeda ya. Jadi kalau psikolog itu biasanya untuk mereka-mereka yang membutuhkan tes bakat minat, kemudian psikotes, tes IQ, EQ, SQ, atau mereka yang membutuhkan konseling atau konsultasi tapi belum membutuhkan pengobatan untuk masalah kesehatan jiwa sehari-hari ya. Akan tetapi kalau psikiater itu untuk mereka-mereka yang biasanya mengalami gangguan jiwa yang sudah membutuhkan konsultasi
serta pengobatan dengan obat-obatan seperti itu. Jadi Nah. jangan sampai keliru ya. Nah, teman-teman bisa paham ya dari sini. Jadi kalau psikolog itu tidak bisa memberikan terapi obat. Kalau psikiater itu bisa memberikan terapi obat, dan selain itu juga konsultasi seperti itu. Betul. Nah, melanjutkan dari yang kita bahas sebelumnya ya dok ya. Jadi sebenarnya apa sih gangguan mental itu dok? Jadi gangguan mental atau gangguan jiwa ya, itu merupakan gangguan pada pikiran ya, pola pikiran, perasaan dan perilaku. Jadi kalau pikiran itu misalnya sulit fokus, nggak bisa konsentrasi, sering bingung, mudah lupa, kemudian ada rasa overthinking, muncul pikiran-pikiran negatif ya, dan yang ekstrim mungkin pikiran-pikiran aneh gitu ya. Misalnya seperti ada yang mengikuti, seperti dikejar-kejar, seperti ada yang mau mencelakai, atau pikiran aneh yang lainnya. Kemudian kalau dari perasaan ya, perasaan itu bisa berupa kesedihan, kemarahan, kebahagiaan atau kecemasan yang mana itu berlebihan, dirasakan nggak nyaman banget deh pokoknya gitu. Dari jenis-jenis perasaan atau suasana hati yang saya sebutkan tadi ya, ditambah dengan pola perilaku yang terganggu gitu ya, misalnya kayak mondar-mandir, gelisah, melakukan hal berulang-ulang, melakukan hal keliru-keliru kayak gitu. Dan semua itu sangat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu fungsinya sehari-hari. Misalnya yang sekolah kok sekolahnya jadi nggak bisa lancar, yang kerja nggak bisa lancar, sering nggak masuk kayak gitu. Kemudian mandi, makan kadang males, tidur nggak bisa. Nah kalau sudah seperti itu maka bisa dikatakan itu adalah sebuah gangguan jiwa atau mental. Nah, kasus apa aja sih dok yang termasuk gangguan jiwa itu? Oke, sebenarnya gangguan jiwa itu bisa dialami oleh siapa saja ya, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia ya. Sebagai contoh, kalau kasus yang pada anak-anak itu biasanya seperti anak hiperaktif, nah seperti itu ya. Kemudian anak autisme, anak dengan gangguan emosi, gangguan perilaku, yang gangguan sikap menentang, suka mentang-mentang kayak gitu ya. Kemudian remaja juga banyak gangguan tingkah laku, misalnya kemudian penggunaan narkoba ya, kadang sulit tidur gitu, kok gampang marah, kok sering murung, menarik diri, perundungan atau bullying seperti itu. Kemudian dewasa sampai lansia itu juga banyak, biasanya kasus-kasusnya adalah gangguan cemas ya, gangguan cemas, kemudian depresi, bipolar atau gangguan suasana perasaan dengan kadang seneng banget, kadang sedih banget seperti itu. Kemudian gangguan kepribadian juga nggak kalah banyak, kayak yang lagi ngetren sekarang kan NPD gitu ya, atau BPD, Borderline Personality Disorder, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kemudian yang paling berat itu biasanya ya gangguan jiwa seperti schizophrenia, yang itulah yang biasanya disebut dengan gila gitu. Kalau yang lansia biasanya ada yang demensia seperti pikun gitu ya, susah-susah tidur gitu, kemudian gampang lupa, emosional dan sebagainya. Jadi banyak banget dialami. Oh ya, yang satu lagi yang cukup sering sih yang saya jumpai di polipsikiatri ya, itu pasien-pasien dengan datang itu dengan GERD gitu ya, GERD gitu. Nah itu dasarnya gangguan cemas sebenarnya. Gejalanya adalah psikosomatis gitu. Jadi gangguan jiwa dengan manifestasi keluhan-keluhan fisik gitu ya, seperti ya tadi kayak pusing, kemudian sakit perut, kemudian nyeri-nyeri atau pegel-pegel dan sebagainya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kasusnya. Cuman seringkali pasien rasanya malu atau enggan atau berpikir panjang dulu baru berkenan datang ke polipsikiatri. Padahal dokter ada ya untuk membantu. Wah, banyak sekali ya ternyata teman-teman kasus dari gangguan mental itu. Gitu ya. Dari yang jenengan tadi sebutkan nih dok nih, kapan kita harus datang ke polipsikiatri dok? Oke, sebenarnya kalau sudah masuk ke gangguan mental atau gangguan jiwa itu sudah harus memeriksakan diri gitu ya. Karena apa? Fungsinya sudah terganggu gitu. Kalau dibiarkan maka kualitas hidupnya kan tidak baik gitu ya. Sehingga artinya kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dengan cara memeriksakan diri, dan apakah kondisi ini membutuhkan
konsultasi atau pengobatan atau tata laksana lain sehingga fungsinya bisa kembali menjadi normal atau baik gitu. Nah, selanjutnya apakah gangguan jiwa itu bisa menimbulkan gangguan fisik juga? Oke. Jadi ini sebenarnya cukup banyak ya, karena gangguan jiwa itu tidak selalu muncul dalam bentuk keluhan-keluhan secara kejiwaan. Seringkali pasien datang dengan keluhan-keluhan fisik gitu ya, dan itu pun biasanya mereka tidak sadari gitu. Biasanya sudah periksa kemana-mana. Sebagai contoh ya, misalnya sakit kepala, kok kepala saya berat, liur atau pusing berputar, kemudian sakit perut, sakit lambung, mual, muntah, kembung, nyeri ulu hati, atau misalnya nyeri dada, rasa sesak, semutan, berdebar-debar, keringat dingin, atau nyeri di bagian tubuh tertentu yang nggak spesifik penyakitnya ke arah mana, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain normal gitu. Jadi akhirnya kita arahkan untuk pemeriksaan ke polipsikiatri atau polijiwa. Ternyata memang kondisi itu merupakan kondisi psikosomatis, artinya keluhan-keluhan fisik yang berkaitan dengan kondisi psikis atau kejiwaan. Jadi sangat mungkin jika gangguan jiwa itu bisa saja manifestasi gejalanya dalam bentuk gejala fisik gitu. Ini dok ya, di masyarakat itu banyak sekali stigma negatif nih dok tentang orang dengan gangguan jiwa. Menurut dokter itu bagaimana? Ya, memang tidak dipungkiri ya, sayangnya memang gangguan jiwa ini di masyarakat, literasi masyarakat akan kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu masih sangat minim ya, sehingga memunculkan stigma, labeling, kemudian diskriminasi terhadap mereka yang mengalami masalah atau gangguan dalam kesehatan jiwanya. Tidak jarang juga stigma itu juga muncul dari diri pasien sendiri gitu, rasa malu, rasa enggan gitu ya untuk menyebut bahwa dirinya mengalami masalah kesehatan jiwa. Belum lagi masyarakat yang melabel bahwa gangguan atau masalah kesehatan jiwa itu identik dengan gila. Padahal tidak selalu seperti itu gitu. Gangguan jiwa tidak selalu gila. Walaupun gila adalah salah satunya. Itu kan bisa dalam bentuk cemas, depresi, nggak bisa tidur atau keluhan-keluhan fisik tadi gitu ya. Cuman sayangnya memang masyarakat seringkali melabel bahwa gangguan jiwa itu adalah gila. Itu yang akhirnya dapat menghambat proses pencarian bantuan untuk masalah kesehatan jiwa pada seseorang yang berdampak pada kondisi yang semakin berat, bahkan bisa fatal ya kalau kita biarkan gitu. Wah, banyak sekali nih informasi yang sudah dikasih sama Dokter Ina. Saya punya pesan nih untuk sobat Rumah Sakit Mawadah ya. Pokoknya dokter bisa disampaikan nih pesannya apa? Jadi sobat Rumah Sakit Mawadah Medika ya, bahwa gangguan jiwa itu merupakan gangguan medis ya, bukan mistis atau guna-guna. Seringkali itu dok ya. Jadi jangan ragu untuk mencari bantuan kepada dokter atau psikiater ya, dokter psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Karena keraguan, hambatan, kendala dalam mencari bantuan secara tepat akan berdampak pada kondisi kesehatan jiwa yang semakin berat. Berani melawan stigma untuk meraih kesehatan jiwa. Jadi setiap orang berhak untuk meraih kesehatan jiwanya sendiri, termasuk sobat Rumah Sakit Mawadah. Jadi kita tidak akan sehat jiwa, tidak akan sehat tanpa adanya sehat jiwa. Jadi sehat harus termasuk fisik dan jiwa. Wah, bagus sekali ini pesan dari Dokter Ina. Nah, sekali lagi terima kasih ya dokter untuk sharing-sharing ilmu yang sudah diberikan. Apabila sobat sehat Mawadah Medika mau konsultasi lebih lanjut, untuk jadwal Dokter Ina ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin dan Rabu dimulai jam 2 siang dan di hari Jumat dimulai jam 12 siang. Terima kasih Sobat Mawadah Medika sudah mendengarkan ngobras kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.